Saatnya Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di tentunya Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu tentunya ya. Nah, pernah ada survei di tahun 2015 yang diadakan oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia masih cukup tinggi loh. Ini bahkan lebih tinggi dibandingkan survei beberapa tahun sebelumnya gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat, ternyata masalah intoleransi masih tetap terjadi begitu ya. Tentunya kerukunan perlu dijaga dan dirawat supaya bisa lebih tumbuh, lebih baik lagi, terus tumbuh begitu. Nah, salah satunya adalah lewat sektor pendidikan. Kemudian bagaimana nih peran lembaga pendidikan untuk bisa mendukung toleransi terhadap perbedaan di antara masyarakat kita? Nah, kita langsung terhubung bersama dengan Poppy Pradana Putri dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan Bappenas, serta didukung Uni Eropa, pemerintah Australia, dan Asian Development Bank langsung dari gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Poppy. Oke, terima kasih Aika. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Poppy Pradana Putri dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas, serta didukung oleh Uni Eropa, pemerintah Australia, dan Asian Development Bank. Dengan tema kita pagi ini, mengelola perbedaan dan memelihara kerukunan melalui pendidikan. Langsung dari ruang BKLM Gedung C, lantai 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik pendengar, survei Kementerian Agama pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia masih cukup tinggi, 75,36 dari 100 dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2012. Namun bila dilihat kasus per kasus, masalah intoleransi masih terjadi. Hasil survei yang dilakukan oleh Center of Strategic and International Studies atau CSIS di 23 provinsi menunjukkan intoleransi kian meningkat, terutama terkait pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan sekitar responden. Nah, pada dasarnya kerukunan memang bergerak dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, kerukunan perlu juga dijaga dan dirawat supaya terus tumbuh. Salah satunya melalui sektor pendidikan. Nah, seperti apa lembaga pendidikan ini bisa mendukung sikap untuk merawat toleransi terhadap perbedaan? Baik, tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya akan berbincang-bincang nantinya dengan narasumber kita, Bapak Muharam Marzuki PhD selaku Kepala Pusat Penelitian Pengembangan atau Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Muharam. Apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Unang Rahmat selaku Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMA, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Unang. Oke. Pagi ini sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Kemudian ada Bapak Ahmad Suwaidi MA selaku perwakilan Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Suwaidi ya, saya sapanya. Oke, sehat ya Pak pagi ini. Para pendengar dan pemirsa. Oke, apa kabar Pak pagi ini? Baik ya Pak ya. Oke. Tadi kita sudah prolog di depan. Bagaimana hasil survei Kementerian Agama 2015. Saya ke Pak Muharam terlebih dahulu. Sebelum kita bincang lebih jauh Pak mengenai dalam menjaga nanti di sini disebutkan 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, kemudian Bali, Maluku tercatat memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi begitu ya Pak ya. Boleh diberikan contoh Pak praktek-prakteknya, praktek toleransi terutama hal-hal yang paling menonjol yang ditemukan sehingga berhasil mendorong sikap warga untuk mewujudkan toleransi tersebut. Ya, terima kasih Mbak Poppy atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Agama tahun 2015 bahwa 3 provinsi yang Mbak Poppy sebutkan tadi, ya, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Bali dan Maluku memang menempati indeks kerukunan yang cukup tinggi, yaitu
pada angka 83,1%, Oke. kemudian 82,1 dan 81,1%. Padahal Islam Dibanding- sebagai penduduk minoritas Ya, di sana ya Pak, di betul. 3 provinsi ini. Ya, berdasarkan hasil kajian kami di seluruh Indonesia di 34 provinsi, tiga provinsi ini menduduki pada posisi tertinggi. Nah, kenapa 3 provinsi ini? Justru kita melihat bagaimana tadi tindakan realitas dalam kehidupan sehari-harinya itu yang perlu kita lihat sebagai contoh untuk wilayah lain ya. Berdasarkan hasil kajian kita melihat bahwa antar umat beragama di sana itu baik Islam, Kristen, Katolik, Ya. Hindu, Buddha dan Konghucu, memang mereka ada satu ikatan kekeluargaan yang cukup tinggi ya. Di antaranya mereka itu apabila ada satu masyarakat yang beda agama, katakanlah membangun rumah ibadah saja ya, mereka itu saling tolong menolong. Umpamanya umat Islam sedang membangun masjid, itu umat Katolik, Kristen dan yang lainnya itu membantu mencarikan kayu, ada yang menjadi tukang, ya. Kemudian juga mereka membantu memasang tiang-tiang. Nah itu upaya mereka saling bantu. Begitupun juga nanti pada saat masyarakat yang lainnya, ya, umpamanya Kristen bangun gereja demikian. Dan itu betul-betul kami saksikan. Bahkan Pak Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin pun ikut pada saat ada acara kita di NTT, khususnya di Kepulauan Alor, di Pulau Alor ya. Itu kami lihat sendiri, acara halal bihalal pasca Idul Fitri, itu yang menjadi panitia adalah masyarakat yang di luar Islam. Semuanya, sedangkan Ikut terlibat begitu ya Pak ya, ikut masyarakat terlibat. Islam, padahal acaranya acara Islam. acara Begitu Islam. juga pada saat acara yang lain, Oke. acara Natal umat Islam sana ikut. Saya tuh begitu terharu begitu ya, melihat kondisi yang seperti ini. Cuman hal yang seperti ini tidak terlihat oleh dunia luar. Banyak kearifan lokal yang sangat bagus di negeri kita yang patut kita contoh gitu ya. Dan ini tidak menjadikan toleransi dalam persoalan akidah gitu kan. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kalau persoalan akidah menyangkut dia bagaimana beribadah kepada Tuhannya, itu sesuai dengan agama mereka masing-masing gitu. Tadi Bapak ada menyebutkan kearifan lokal di sini. Menarik sekali Pak, Iya, mengolah nilai kearifan lokal ini bisa mewujudkan kerukunan antar umat beragama begitu. Iya, betul. Dengan kearifan lokal itu, masyarakat itu melihat bahwa dia berasal dari mana. Meskipun dia agamanya Jadi berbeda. rasa kebersamaan itu ya, Pak? Rasa kebersamaan, rasa persaudaraan. Dan juga mereka itu dengan rasa kebersamaan itu sehingga muncullah timbul saling tolong menolong ya. Makanya bagi mereka tidak lagi kita sanksi terhadap persoalan toleransi gitu ya. Toleransi dalam kehidupan beragama dalam arti dia bermasyarakat. Nah, itu. Sehingga dia sebagai masyarakat yang beragama betul-betul menunjukkan bagaimana keagamaan yang luhur itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu yang terjadi di lapangan ya Pak, di Nusa Tenggara, kemudian Bali dan Maluku. Iya. Oke. Meskipun ada saja mungkin ya namanya masyarakat itu kan dalam kehidupan tidak selalu semuanya itu indah gitu kan. Kalau kita ibaratnya naruh piring di atas rak saja, kan ada benturan kecil-kecil itu pasti ada. Ya. Yang penting selama tuh piring kan tidak pecah. Oke. Gitu ya, Mbak Popi, Bagaimana mereka menyikapi misalnya ada konflik-konflik kecil seperti itu Pak? Justru itu kalau mereka ada konflik kecil, para tokoh agama, tokoh adat, mereka itu disinilah yang mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam menjaga kerukunan kehidupan umat beragama di tanah air. Saya ke Bapak Ahmad Suwaidi. Bapak, menurut Abdurrahman Wahid Center ya Pak ya, faktor-faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi sebuah kelompok masyarakat itu bersikap toleran ataupun sebaliknya intoleransi? Ya. Temuan dari riset tadi yang Dr. Muharram kemukakan itu sangat menarik kalau misalnya pertanyaannya kita lanjutkan, mengapa? Mengapa NTT, tadi kan baru gambarannya, realitasnya seperti apa, tapi belum menjawab mengapa itu terjadi di mengapa provinsi NTT, tersebut? Bali dan Maluku itu. Saya juga punya beberapa riset yang mencoba melihat ya, meskipun mungkin tidak detail. Jadi saya kira kehidupan agama yang berkaitan, yang dikaitkan langsung dengan kehidupan tradisi yang hidup, tradisi keagamaan yang hidup,
cenderung lebih toleran. Tetapi kalau kehidupan agama, apalagi pendidikan agama yang dipisahkan secara strikt dari kehidupan sosial realitas, itu biasanya lebih Dari strict dan lebih lingkungan, fanatik. sosial dan Ya. realitas. Jadi kalau kita lihat Bali, NTT itu tradisinya sangat kuat. Di NTT tradisi keluarga, lintas agama, lintas etnis itu sangat kuat. Bahkan kalau ada tadi itu soal pembangunan masjid, bahkan kalau soal pernikahan itu nikah antaragama itu menjadi sesuatu yang wajar di NTT karena di situ ada lintas etnis, lintas keluarga tadi itu. Jadi selama ini nilai-nilai yang kecenderungan untuk fanatisme yang berlebihan atau intoleransi itu diantaranya karena disparitas antara ajaran dengan realitas. Itu saya misalnya sangat tertarik ketika saya beberapa waktu yang lalu ke Bayan. Bayan tahu itu adalah Lombok Utara. Teluk Bayan ya Pak ya. Nama desa besar namanya Bayan yang kemudian sekarang dimekarkan. Jadi ada Bayan Utara Bayan ini. Nah, salah satu Bayan ini adalah mayoritas Muslim Watu Telu istilah ininya. Apa itu Pak Muslim Watu Telu? Muslim Watu Telu adalah Islam tradisi yang hidup di masyarakat itu. Para penulis sering salah bahwa Watu Telu seolah-olah Islam yang ibadah hanya 3 waktu. Sebenarnya bukan. Tapi waktu telu itu adalah satu pandangan hidup. Telu ya Pak ya? Enggak, pandangan hidup itu. Kesatuan dari dunia itu. Nah, yang menarik dari para pemuka adat Watu Telu itu adalah penjaga masjid paling tua di sana. Sekitar abad 13-14 ya konon. Jadi masjidnya itu masih berupa batu. Jadi kalau Anda pernah ke Eropa, gereja yang awal abad Masehi itu terdiri dari batu-batu. Nah, masjid di Bayan itu masjid seperti masjid di Eropa pada awal original. Dan masjid ini dikelola oleh para pemuka adat. Pemuka adat yang mereka mengklaim kami Islam, hanya Islamnya Islam Watu Telu. Jadi tidak ada perbedaan klaim antara Islam yang lain dengan Islam Watu Telu. Yang menarik adalah pemuka Muslim Watu Telu itu bilang bahwa kami adalah penjaga hutan dan laut. Jadi alam dan agama itu menjadi satu di situ. Jadi kami pemuka adat, pemuka Islam, tapi kami adalah penjaga laut dan hutan misalnya. Nah, di situ terjadi disparitas antara pemuka adat dan pemuka Islam dalam tanda petik ya, mereka yang membangun masjid baru itu. Nah, mereka yang menjaga masjid baru ini itu merasa hanya menjadi penjaga agama, justru terdisparitas dari tadi itu alam tadi itu. Jadi sementara adat itu begitu kental dengan kepedulian alam. Di sini di Bayan itu ada hutan lindung, hutan kampung ya, hutan desa namanya. Itu sekitar 10 hektar dan itu dirawat dengan sangat baik oleh masyarakat. Bahkan ada kolam renang yang jernihnya itu seperti di hotel. Jadi biru gitu, tapi alamiah. Nah, jadi dan mereka menerima masyarakat yang tentu saja yang berbeda. Muslim dan lain. Berbeda. Jadi agama. Kesimpulan saya adalah bahwa beragama yang menjadi bagian dari tradisi yang hidup di dalam masyarakat dan alam itu jauh lebih bisa memberikan toleransi dan pergaulan ketimbang paham agama yang tadi itu yang yang bersifat disparitas ditarik dari lingkungan. Maka menjadi penting kalau kita bicara pendidikan agama adalah bagaimana melibatkan para pemuka agama lokal, pemuka tradisi ini di dalam pengajaran, bukan hanya mereka sebagai objek riset,
bukan, tapi terlibat di dalam pengajaran. Terlibat langsung itu. dalam pengajaran, Iya. mungkin dalam dialog juga ya Pak ya? Iya, tentu Bisa saja. bersama-sama. Iya. Saya ke Pak Muharram kembali. Bapak tadi disebutkan juga saudara pendidikan di sini. Iya. Bagaimana peran pendidikan, peran penting pendidikan berperan? Apakah memang pendidikan di sini berperan cukup penting dan sangat baik untuk menghasilkan komunitas yang bisa dikatakan rukun, kemudian komunitas yang toleran begigitu. Hanya Ya, mereka-mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi seperti itu Pak. jadi memang pendidikan itu, kalau saya mengangkat bahwa pendidikan itu adalah nomor satu dari upaya mengentaskan masyarakat itu dia dari kebodohannya, dari keterbelakangannya, dan juga dari pergaulannya itu. Oke. Pemahamannya juga begitu ya Pak ya? Termasuk pemahaman dalam beragama itu pendidikan nomor satu. Nah, oleh karena itulah di sini bagaimana kita memadukan antara dunia pendidikan yang memang dia mengajak masyarakat menjadi cerdas dengan nilai-nilai keagamaan yang dia miliki, Oke, gitu ya. baik. Makanya kita di Kementerian Agama ada direktorat yang memang menangani pendidikan. Itu pentingnya ke arah sana. Dan kita berharap nanti masyarakat yang sudah beragama dengan dia mengenyam pendidikan yang bagus, sikap toleransi dalam hidup beragama itu semakin tumbuh, semakin tinggi. Ini yang kita harapkan ke depan begitu, sehingga nanti muncullah tokoh-tokoh masyarakat bangsa kita yang mengedepankan sikap toleransi Baik. dalam berbangsa. Oke, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Ya. Baik, perbincangan masih akan berlanjut dan Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Silahkan kami mengundang Anda yang ingin bertanya, memberikan komentar di saluran bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08 121 188181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Jadi keluhan Anda ini apa Ibu? Gini dong, belakangan ini saya suka telat mikir. Oh, telat mikir. Kalau orang ngomong politik, ekonomi, olahraga, mancanegara, terus berita-berita daerah gitu, pokoknya suka nggak nyambung deh dok. Jangan-jangan gejala... Oh, itu mah ketinggalan informasi Anda. Oh, terus? Coba deh dengerin buletin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, buletin siang pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, dan buletin sore pukul 4 waktu Indonesia Barat di KBR. Buka dong wawasan. Dapatkan informasi terkini dan terpercaya di Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat di KBR. Dengarkan di radio jaringan di kota Anda dan buka website www.kbr.id. Gitu. Iya deh dok, jadi aku nggak jadi disuntik nih Pak Dokter. Suntik. KBR, inspiratif, terpercaya. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh, penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan. Loh, kok tahu sih? Nonton enggak, baca koran juga enggak. Tahu dari mana sih? Ya tahu dong, aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru, terpercaya, bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Cara bijak menggunakan kendaraan pribadi adalah memakainya dengan efisien. Mengangkut sebanyak mungkin orang sehingga makin sedikit kendaraan berseliweran di jalan. Langkah lain yang sangat penting, merencanakan perjalanan. Perencanaan yang baik membuat waktu lebih efisien dan bisa membuat Anda terhindar dari kemacetan jalan. Macet menyebabkan kita terpaksa melambatkan laju kendaraan hingga berhenti sama sekali. Inilah yang membuat bahan bakar banyak terbuang percuma. Teknologi GPS sebagai pemandu jalan ada baiknya Anda manfaatkan. Apalagi, kini sudah bisa pula digunakan memantau kemacetan. Jadi, selain mencegah nyasar, juga mencegah Anda terjebak macet dan membuang bahan bakar sia-sia. This is Eco Lifestyle.
Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, pendengar, Anda masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh SCDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dengan tema kita pagi ini, mengelola perbedaan dan memelihara kerukunan melalui pendidikan. Dan perbincangan masih Anda dengarkan melalui radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan 104.2 MS3 FM Jakarta, atau juga via streaming di zimit.tv dan kbr.id. Kami juga mengundang Anda, silahkan yang ingin mengomentari atau juga bertanya mengenai tema kita pagi ini, yaitu mengelola perbedaan dan memelihara kerukunan melalui pendidikan. Silahkan langsung menghubungi kami di saluran bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08 121 188181. Baik, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Muharram juga dengan Bapak Ahmad Suwaidi, dan saya ke Pak Unang nih Pak. Pak Unang selaku tadi perwakilan dari kepala subdirektorat ya Pak ya, Pendidikan Agama Islam SMA. Nah Pak Unang, di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019, nilai-nilai budaya damai ini kan ditekankan melalui pendidikan agama. Secara khusus mencakup pengembangan sikap, perilaku keagamaan yang mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, boleh Bapak jelaskan, tadi sempat kita singgung juga, pendidikan ini dianggap sebagai sarana terbaik nih Pak untuk mengatasi perilaku tidak toleransi dan kekerasan juga, begitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini, saya ingin menambahkan sedikit, punya berita yang sangat aktual, jadi yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi. Boleh Pak, langsung disampaikan. Saya Jumat lalu berada di NTT, di Kupang, kemudian karena saya hadir dalam kegiatan BIMTEK Guru Pendidikan Agama Islam bersama Pak Direktur, Pak Kabid itu mengajak kami ke Atambua, Kabupaten Belu ya, ibu kotanya di Atambua, perbatasan dengan Timor Leste, bahkan diundang juga oleh Kepala Kemenag di Timur Tengah Utara. Nah kami lihat benar di sana ada satu yayasan punya, kemudian yayasan itu berubah menjadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ada juga yang swastanya MTS, punya SMA Nurul Falah namanya, Pak Kapus. Dengan bangganya Ibu Kepala Kemenag itu mengatakan, Pak Unang, murid sekolah Islam Nurul Falah ini hanya 10% muslimnya, yang 90% itu adalah Katolik. Tetapi mereka hidup damai, bahkan dengan bangga. Anak-anak Katolik ini selalu juara di kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan di kabupaten, bahkan di provinsi. Ini kan artinya sebuah yayasan Islam bisa memberikan ruang yang begitu bagus, yang bisa dicontoh oleh lembaga-lembaga lain, memberikan layanan dengan penuh keadilan, kesetaraan, dan membangun harmoni di sana. Ini saya sebagai saksi langsung melihat kemarin bagaimana kami juga disambut dengan diberi ulos NTT-nya gitu ya, dengan bahasa daerahnya, kearifan lokalnya. Lanjut dengan pertanyaan, ini sudah semakin menukik, ini sudah masuk ke area pendidikan. Kami, saya sendiri sebagai Kasubdit PAI pada SMA, kebetulan pada saat ini juga saya merangkap PLT Kasubdit pada PAI pada SMK. Kami menyadari bahwa pendidikan seperti disampaikan tadi oleh Pak Kapus, oleh Pak Muharram PhD, itu adalah sarana atau media utama. Dan kita sadari bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal sungguhnya. Saya sebelum masuk kepada pendidikan formal, suka selalu teringat karena saya juga di masyarakat itu terlibat di kegiatan masjid. Jadi yang disampaikan tadi di beberapa provinsi di Indonesia itu bagaimana indahnya terbangun kebersamaan. Saya pun merasakan di sebuah perumahan di Bekasi, saya pernah membangun masjid, itu lantai 2-nya dicor bersama-sama dengan masyarakat non-muslim. Dengan mereka dengan gembira. Tetapi memang harus ada keadilan, harus ada apresiasi. Saya selalu berbisik dengan Pak Ketua RT, saya sendiri pernah jadi Ketua RT dengan Pak Ketua RW, pada saat 17-an, itu kita sebutkan
kita apresiasi dengan penyebutan. Itulah bentuk apresiasi. Apresiasi. Penghargaan Umpamanya diberikan. penghargaan bahwa masyarakat RW 12 ini sudah berhasil membangun kebersamaan atau harmoni yang sangat indah. Sehingga anak-anak yang generasi muda yang tidak ikut dulu ngangkat ngecor itu, oh iya ternyata orang tua kami terlibat di sini. Jadi oleh karena itu pendidikan formal, non formal, informal menurut saya itu harus disasari juga dalam kegiatan. Bagaimana upaya pemerintah memahamkan masyarakat tentang pentingnya hidup bersama dalam kedamaian ini, dalam kebersamaan. Saya masuk kepada pendidikan formal, apa yang kami lakukan di Direktorat Pendidikan Agama Islam. Saya ingin sampaikan juga bahwa belasan tahun, mungkin hampir 20 tahun saya di Direktorat Madrasah sesungguhnya. 2 tahun terakhir ini kami merasakan betapa pentingnya peran guru agama. Karena nilai-nilai tidak hanya misi keagamaannya, tetapi civic missionnya, civic culture-nya yang harus dibangun oleh guru agama, karena itu adalah salah satu misi kerasulan. Sering yang sering diungkapkan oleh guru, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, ini misi kerasulan Muhammad adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Masa guru agamanya tidak bisa memahamkan murid-muridnya, hanya menerangkan atau mengajarkan ini sunnah, ini wajib, ini makruh saja misalnya, ini rukun wajib, tetapi bagaimana nilai-nilai hidup bersama, bahwa NKRI ini dibangun bersama, di sini beragam suku, budaya, bangsa, bahasa, bagaimana agar keadilan bisa terbentuk kalau pemahaman ini dipegang bersama gitu oleh siswa. Jadi nilai-nilai damai ini atau pendidikan karakter Bapak bisa sebut tadi Jadi ditanamkan sejak kecil ya Pak ya. Betul. Bagaimana tentang pengertiannya tersebut sehingga anak-anak dari kecil sudah melalui pendidikan di sekolah begitu sudah mengerti ya Pak ya, sudah paham. Iya, memang ini kan bukan hanya tugas guru agama tentu saja ya. Kalau kami konteksnya Direktorat Pendidikan Agama Islam hanya membina atau menyiapkan bagaimana mata pelajaran PAI di sekolah umum, lalu bagaimana guru agamanya mengampu pelajaran itu, menyampaikan pelajaran itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi nilai-nilai multikulturalnya misalnya, kemudian karakternya kepada siswa-siswi dengan kegiatan pembiasaan dan lain sebagainya. Saya sering mendengar beberapa tahun lalu kalau menyebutkan guru agama, maka citranya itu, oh guru agama itu adalah guru yang kurang diminati oleh murid misalnya, termasuk pelajarannya karena tidak menarik gitu ya. Ya dulu, tapi sekarang ini alhamdulillah salah satunya dengan melalui kerjasama dengan ASDP ini tahun 2014 kami berangkatkan hampir 30 guru ke Oxford University untuk sebuah short course. Dan sepulangnya dari sana mereka sudah berhasil mengembangkan satu modul pembelajaran berbasis, ini sebenarnya jualan saja, Islam rahmatan lil alamin gitu ya Pak Zaidi. Dan ini sekarang sudah kami diseminasikan melalui bimbingan-bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan di setiap kabupaten. Dan yang saya ceritakan tadi, kedatangan kami ke NTT pun dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Kemudian 2015 kami juga, karena kami yakin bahwa perlu semakin banyak guru agama yang memiliki wawasan yang luas tentang hal ini agar dalam penyampaian pendidikan agama Islam itu tidak sempit. Kami berangkatkan 42 orang short course lagi 2 minggu di Adelaide University. Kemudian rombongan kami pecah 2, ada yang 1 minggu di Sydney, ada 1 minggu lagi di Melbourne, belajar langsung ke sekolah-sekolah di sana. Nah, tidak berhenti di situ, karena kami juga sudah membangun kerjasama dengan Australia Awards. Awal tahun ini, 2016, kami berangkatkan 26 orang. Itu dibiayai penuh oleh Australia Awards ke Griffith University di Brisbane. Di sana ada kami sisipkan juga 3 orang kepala bidang, ada 2 orang kasih, kepala sekolah, dan yang lainnya guru-guru agama. Nah, sepulang dari sana, mereka kami berikan tantangan untuk menyiapkan modul. Apa yang dilakukan Pak? Sepulang dari sana mereka direalisasikan untuk mereka sedang menyiapkan modul. Tentu saja sebagai guru, masing-masing mereka memperbaiki penampilannya ketika mengajar. Kemudian mengajarnya pun menjadi lebih menarik. Kemudian mereka sanggup memilih tema-tema pembelajaran itu
pada aspek-aspek multikultural, harmoni itu mereka memberikan, itu menarik sekali, Pak. itu berikan penekanan di sana. Seperti itu. Kita jawab dulu pertanyaan dari para pendengar. Ada masukan ini dari beberapa SMS yang sudah masuk. Dari Fajar di Surabaya, mata pelajaran agama mungkin perlu perombakan, Pak, baik materi maupun metode pendidikannya karena sepertinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dari Pak Wito di Bantul, pendekatan mata pelajaran agama ini kok berbeda-beda ya, Pak? Padahal kurikulumnya sudah sama semuanya, tapi kenapa kemudian hasilnya beda-beda seperti itu, Pak? Ini tadi. Oh, ini langsung ya? Ya, boleh langsung Pak Unang yang dari Surabaya ya. Pertama, mungkin kalau tadi dipandang pendidikan agama Islam kok kurang up to date gitu ya, perlu diperbaharui materinya. Saya kira tidak ya, dengan kurikulum 2013 ini penekanan sudah demikian kuat. Kita kenal ada KI 1, KI 2, KI 3 ya. Bahkan pada kurikulum 2013 ini tidak hanya guru agama, setiap guru mata pelajaran pun diberikan tanggung jawab untuk menekankan aspek ketuhanannya umpamanya, bahwa setiap siswa mereka ini beragama, lalu dikembalikan setiap teori yang mereka pelajari bahwa ini adalah bagian daripada kebesaran Tuhan dan lain sebagainya. Misalnya ini sudah, kalaupun ada ditemukan, misalnya kok murid saya atau anak saya di sekolah ini kok merasa kurang asik dengan bapak atau ibu guru agamanya. Saya kira inilah tanggung jawab kami, bagaimana kami menyebarluaskan metodologi pembelajaran PAI yang kami perbaharui sekarang ini mungkin belum sampai kepada setiap guru. Oleh karena itu kami harus terus melakukan sosialisasi, bimbingan-bimbingan teknis, upaya peningkatan kompetensi guru. Saat ini kami baru sampai, kami datangi setiap provinsi, semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau satu kegiatan itu sampai 50 guru kita serap, tapi kan masih banyak lagi yang belum terundang gitu. Oleh karena itu MGMP nanti sangat berperan di sini. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Suhaidi juga tidak hanya belajar di kelas saja ya Pak ya anak-anak ini, tapi di lingkungan juga sangat berpengaruh, sosial juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana pembentukan karakternya, bagaimana dia menghormati, bagaimana kerukunan itu bisa menjadi satu pemahaman bagi dirinya dan toleransi itu bisa tertanam ya Pak di dalam dirinya. Sebentar Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut. Baik, perbincangan masih akan berlanjut dan Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami mengundang Anda, silahkan yang ingin bertanya, memberikan komentar di saluran bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga melalui pertanyaan pesan singkat atau WhatsApp di 08 121 18 8181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Aduh, terima suap. Anggota DPR divonis 12 tahun penjara. Harga BBM naik. Negara ini mau jadi Udah apa? jam Coba. 6 nih, Pak. Telat ke kantor kalau masih baca korannya. Baca koran itu penting, mah. Biar kita itu nggak ketinggalan berita. Dengerin buletin pagi KBR aja. Semua peristiwa teraktual ada di sana. Ada berita politik, hukum, ekonomi, kesehatan, lingkungan, olahraga, nasional, internasional, semua ada. Loh, kok Mama baru ngasih tahu Papa sekarang sih? Maaf, selama ini Mama asik sendiri dengerin lewat HP sambil Papa nyetir. Udah, langsung tancap gas aja kalau gitu. Buletin pagi KBR mengudara tiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. FCTC untuk Indonesia. Usaha pengendalian rokok untuk kesehatan masyarakat kerap dibenturkan dengan nasib petani. Di Indonesia pun banyak masyarakat yang menganggap bahwa FCTC akan mematikan petani tembakau tanpa menyebutkan pasal mana yang menyatakan demikian. Tampak bahwa penolak FCTC di Indonesia bersuara tanpa dia sendiri mengetahui isi FCTC. Padahal tidak ada satupun pasal dalam FCTC yang mengatakan bahwa pertanian tembakau harus dihentikan, kata Dewan Penasehat Komnas Pengendalian Tembakau, Kartono Muhammad. Anggapan bahwa FCTC akan merugikan petani itu adalah mitos yang disebarkan oleh industri rokok. Di dalam FCTC tidak ada satu pasal pun dalam FCTC yang mengatakan
bahwa pertanian tembakau harus dihentikan. Negara seperti Cina, Brazil, Turki itu menandatangani FCTC sudah 10 tahun yang lalu, tetapi mereka bisa ekspor daun tembakaunya sampai sekarang. Salah satu pengimpornya adalah Indonesia. FCTC untuk Indonesia. Macet terus, gak sampai-sampai rumah. Sabar kali. Bosan. Ngebul aja. Ngebul? Asap kenapa tuh ngebul? Ngebulutin sore aja. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional. Juga berita daerah dari Aceh sampai Papua. Ratusan pucuk senjata api ilegal. Saudara perusahaan pupuk milik Badan Usaha di laporan utama 5 menit tentang peristiwa di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sex work are what most transgender people in Pakistan end up doing. Buletin Sore, Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Buletin Sore, lebih pas dan mantap menemani segala aktivitas sore hari Anda. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dan tema kita pagi ini, bagaimana mengelola perbedaan dan memelihara kerukunan melalui pendidikan. Dan perbincangan ini masih Anda dengarkan melalui radio-radio jaringan KBR yang tersebar dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan 104.2 MS3 FM Jakarta, atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Silakan kami mengundang Anda yang ingin bertanya, memberikan komentar di saluran bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08 121 18 8181. Masih bersama narasumber kami Bapak Muharam Marzuki PhD selaku Kepala Pusat Peneliti dan Pengembangan atau Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama, juga Bapak Dr. Andes Haji Unang Rahmat selaku Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMA Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Bapak Ahmad Suwaidi MA, perwakilan dari Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Baik, saya langsung saja tadi ke Bapak Suwaidi. Bagaimana tadi Bapak sudah sempat menyebutkan sedikit ya Pak ya, pada awal kita perbincangan kita tadi, bagaimana menurut Bapak pandangan mengenai relevansi pendidikan agama berbasis nilai dan budaya damai, pendidikan budi pekerti, juga pendidikan karakter yang saat ini gencar-gencarnya dipromosikan ya Pak dalam konteks solidaritas sosial. Ya, saya ingin langsung aja usul bahwa lingkungan praktek kehidupan keagamaan di sekitar sekolah atau zona misalnya kabupaten itu harus menjadi bagian dari pelajaran di kelas, atau bahkan dengan metode mereka misalnya berkunjung gitu, karena sekarang sekolah-sekolah itu jarang sekali mengenal tetangganya gitu ya. Jadi antar masjid, antar komunitas itu bisa berbeda-beda dan ini tidak dikenali. Ada gium tidak kenal maka tidak sayang, saya kira itu sangat relevan untuk anak-anak di kelas. Jadi mereka sebaiknya dikenalkan dengan apa yang terjadi di lingkungannya, dan itu harus menjadi semacam instruksi atau petunjuk dari departemen ya Pak ya. Jadi seorang guru harus memperkenalkan atau mengajak kenal dari berbagai kelompok itu ke dalam kelas, atau mengajak anak-anak ini kelas itu keluar untuk mengenali mereka. Jadi bukan, ya memang ada proses ya. Tahun-tahun yang lalu seringkali kita kalau bicara agama lain itu dari perspektif agama kita sendiri, bahwa agama kita benar, agama lain salah gitu. Saya kira kita harus berubah sekarang, berangkat dari untuk memahami apa ya, tanpa harus berasumsi dari kesalahan. Jadi misalnya di Jawa Barat itu ada berbagai kelompok ada Sunda Wiwitan, ada Baduy. Itu orang Jawa Barat itu harus kenal mereka. Paling tidak mulai dari SMP, SMA. Dan mereka diwajibkan untuk berkunjung, atau sebaliknya para pemimpin itu berkunjung ke kelas dan seterusnya. Ini
hampir bisa dipastikan bahwa pengenalan seperti ini akan bermanfaat, akan berimplikasi pada pemahaman. Meskipun kita berbeda, tetapi kita bisa hidup bersama dan kita punya cita-cita bersama. Oke, tadi ada awareness, tadi Bapak mengajarkan kepedulian. Jadi tidak hanya dirinya sendiri yang dianggap sesuatu yang ini ya Pak ya, yang wah begitu. Tapi ayo sama-sama kita lihat apa nih yang ada di sekitar kita, seperti itu ya Pak ya. Itu bisa mengajarkan untuk bagaimana menanamkan atau menumbuhkan toleransi. Oke, seperti itu ya Pak ya. Baik, kemudian kita akan bacakan lagi SMS dari Ibu Dea di Bogor. Pak, bagaimana mengajarkan anak sejak dini pada keberagaman dan hidup berdampingan dengan penghayatan kepercayaan. Bagaimana pula peran sekolah di sini. Kemudian ada dari Wiwit di Pekanbaru, guru masih ada yang terang-terangan mengkafirkan orang-orang lain selain Islam, begitu Pak. Ini mungkin kenyataan atau fakta di lapangan memang ada seperti ini, seperti itu. Mungkin bisa dijawab pertama dari Bu Dia di Bogor. Saya ingin ini pengalaman ya, ketika saya di Jepang beberapa waktu yang lalu, saya memasukkan anak saya ke kelas 1 SD di Jepang. Saya ketemu kepala sekolah bilang, tanya ke saya, apakah anak Bapak boleh ikut dalam doa menghadap matahari di pagi hari? Mereka tanya begitu. Saya bilang boleh aja, karena itu bagi saya matahari adalah sumber energi bagi dunia. Jadi tidak ada hubungannya dengan teologi apa, itu semata-mata penghormatan terhadap alam. Tetapi yang menarik adalah kepala sekolah bilang, kalau Bapak ada keberatan dengan ibadah keyakinan, Bapak bilang saja ke saya, nanti kami bisa memberikan fasilitas sangat yang terbuka lain. begitu ya Pak jadi ya. Di satu pihak meminta izin, di lain pihak juga memberikan kebebasan kepada saya untuk tidak, misalnya kalau itu dianggap tidak sesuai dengan agamanya, boleh juga tidak ikut gitu. Nah, tetapi ada tawaran bahwa siswa terlibat dalam proses seperti itu. Dan yang menarik juga di sekolah di Jepang adalah mulai kelas 1 SD, karena anak saya waktu itu kelas 1 SD, itu setiap minggu atau 2 minggu sekali itu diajak keluar. Mereka diperkenalkan dengan alam, diperkenalkan dengan lalu lintas, diperkenalkan dengan transaksi jual beli di pasar, dikenalkan dengan tempat-tempat ibadah dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya kira penting ya, terutama guru-guru yang sudah ke barat ya, belajar ke barat itu saya kira tahulah bagaimana cara mengelola ini ya, perbedaan di masyarakat ini. Tapi itu harus masuk kurikulum. Kalau tidak ya guru akan jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi harus masuk kurikulum, dan itu jangan sampai guru jalan sendiri-sendiri dan mengembangkan sendiri. Kalau tadi ada tanya didukung, ya, Pak. Guru suka mengkafirkan, menurut saya ini guru harus dididik juga. Artinya diberi diberi pengalaman ya. Bagaimana cara mendidik anak itu sangat merugikan anak ya, kalau ada doktrin bahwa orang kafir boleh diginikan, dan itu akan membekas itu sangat berbahaya sekali. Kita terima telepon dulu dari Dito di Yogyakarta. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Mas Dito, pertanyaannya. Iya, Pak, tadi mau nambahin dikit aja yang terakhir dijelaskan, berarti kan nggak semua guru punya pengalaman ke luar negeri untuk belajar kehidupan di sana gitu ya, untuk perbedaan dan sebagainya itu tadi. Nah, kemudian mewujudkan itu terus kemana gitu? Maksudnya menerjemahkan apa yang Bapak dapat tadi pengalaman itu ke kurikulum yang baru, berarti perlu perombakan. Yang kedua mungkin bagaimana otomatis anak-anak ini kan sudah punya pendidikan di dalam keluarganya sendiri, dan kemudian itu ada kemungkinan juga kan dibenturkan dengan pelajaran yang didapat di sekolah. Nah, biar anak ini nggak kaget atau gegar gitu ya, itu gimana kemudian dalam pendidikannya mengatasi itu? Terima kasih. Baik, Mas Dito di Yogyakarta, bagus sekali nih Pak pertanyaannya. Bagaimana tadi Pak Suwaidi sudah menjelaskan pengalaman ya Pak ya pada saat di Jepang. Tapi bagaimana guru-guru yang belum pernah mendapatkan pengalaman ke luar negeri, bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan sebenarnya di sini, atau dimasukkan juga ke dalam kurikulum begitu? Baik, Pak Unang bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Mas Dito ya, ini benar sekali. Jadi hanya berapa orang kan kita mungkin memberikan pengalaman semacam itu. Nah, oleh karena itu kami memberikan tagihan ya kepada guru-guru yang berkesempatan menghirup atmosfer internasional itu, mereka harus menyusun sebuah modul misalnya. Dan modul inilah yang sekarang
kami mungkin agak kelebihan kalau mengatakan sedang booming ya, digunakan oleh guru-guru agama. Bahkan instruktur-instruktur kami, ya termasuk diantaranya yang alumni Sotkos itu sudah menjadi narasumber. Ada yang menjadi narasumber bukan hanya bagi guru PAI, bahkan diundang oleh mata pelajaran lain. Karena daya tarik bagaimana membelajarkan mereka dengan ada happy performance-nya, ada misalnya ada marketplace, analisis dan lain sebagainya. Bahkan di Bali dan di Sulawesi Selatan ada 2 orang instruktur kami itu digunakan oleh bimas lain, Pak Kapus, Kristen untuk menjadi narasumber. Bagaimana mengajari guru-guru agama kami gitu ya dengan pendekatan yang digunakan oleh guru agama Islam sekarang. Nah, memang kami membutuhkan waktu banyak dan kami juga membutuhkan instruktur-instruktur yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu kami sekarang ini ada Pak Mul juga di sini. Jadi kami sedang menyiapkan modul 2, modul untuk TOT-nya, agar semakin banyak nanti guru-guru ya, training of trainers, agar semakin banyak lagi instruktur-instruktur lain yang memiliki pemahaman, yang memiliki multicultural awareness yang lebih tinggi, sehingga dalam pembelajaran mereka itu tidak melulu mengajarkan pengetahuan saja, tetapi pembiasaan, membuka wawasan dan lain sebagainya. Memang tantangan itu kan waktu hanya 3 jam pelajaran 1 minggu. Ini sulit, oleh karena itu kami suka menyebutkan begini, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Yang intra itu hukumnya wajib, yang ekstrakurikuler itu hukumnya fardu. Oke, baik. Bapak, kita dulu. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada segmen berikutnya. Baik, perbincangan masih akan berlanjut dan Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, saluran bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga melalui pesan singkat di 08 121 188181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh, penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan? Loh, kok tahu sih? Nonton enggak? Baca koran juga enggak? Tahu dari mana sih? Ya tahu dong. Aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru, terpercaya, bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Minggir, beri kami jalan dong. Woi, ngapain sih? Buru-buru banget. Memangnya cuma ambulans ada pasiennya? Nggak ada sih, saya buru-buru mau dengerin buletin sore KBR. Mobil saya radionya lagi rusak. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan program Buletin Sore KBR bersama saya, Damar Ferry. Dan saya Nur Aziza, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Lebih dari 3,5 juta orang mendengarkan Buletin Sore KBR setiap harinya. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional membuat sore Anda lebih berkualitas. Simak setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Update berita terbaru hanya di Kabar Baru. Maaf. Kenyang ya Mbak? Ya, Kabar Baru. Padat dan berisi. Kabar baru. Disiarkan. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, pendengar, inilah bagian akhir dalam perbincangan kita di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas dengan tema pagi ini adalah mengelola perbedaan dan memelihara kerukunan melalui pendidikan.
Sudah ada penelpon dari Bogor. Selamat pagi Pak Zainal. Ya, selamat pagi Mbak Popi. Ya, silakan Pak Zainal langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak narasumber semua. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama mengenai konsep ini Pak, indah sekali kalau disampaikan dan kemudian juga beberapa ada contohnya. Tapi yang kami mau tanyakan bagaimana cara menduplikasi secara cepat Pak ke beberapa mungkin sekolah gitu yang itu bagaimana belum bisa secepat itu penduplikasiannya agar menjadi indah seperti yang disampaikan. Itu pertama. Yang kedua adalah faktor kendala apa saja belum bisa menjadi cepat masif untuk penduplikasian konsep ini diterapkan ke berbagai lingkungan sekolah. Dan ketiga dari sisi antara sarana pendidikan di tingkat sekolah baik pengajar, peserta didik dan seterusnya dengan kurikulum itu sendiri dan juga karena kan sekarang juga ada otonomi daerah begitu ya, kadang dari pusat kebijakannya nggak bisa diterapkan ke otonomi daerah di masing-masing sekolah, dinas sekolah dan seterusnya. Bagaimana Bapak melihatnya, apakah itu menjadi satu faktor kendala terbesar untuk kondisi seperti ini? Itu saja Bapak, sukses, terima kasih banyak, selamat pagi Mbak Popi. Oke, terima kasih Pak Zainal di Bogor. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Zainal, saya ke Pak Muharram terlebih dahulu. Kalau kita melihat Pak, pendidikan di tingkat yang lebih tinggi pada saat ini juga sebenarnya berperan sangat penting ya Pak ya, untuk mematangkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan juga menumbuhkan kerukunan seperti itu. Menurut Bapak sendiri bagaimana sebenarnya studi dari Kementerian Agama ini di tingkat pendidikan tinggi, begitu Pak? Ya, baik. Untuk pendidikan tinggi, memang kita sudah tahu Tridharma pendidikan tinggi itu sangat berperan ya. Adanya pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini tiga aspek ini sangat penting dalam menumbuh kembangkan toleransi kehidupan beragama. Pertama, pada sisi pendidikan, kita bagi dosen atau guru yang mengajarkan itu tidak hanya bersifat teori saja ya, tetapi juga bagaimana ini dari teori-teori atau pengetahuan yang dia sampaikan kepada anak didiknya, baik itu di tingkat dasar maupun menengah dan juga yang lebih tinggi lagi pada perguruan tinggi. Disinilah yang lebih penting, bagaimana dari pendidikan itu dia betul-betul melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Secara teori itu belum tentu apa yang di lapangannya itu sama. Oleh karena itu bagaimana untuk mencocokkannya antara teori yang dia pelajari di kelas dengan yang ada di masyarakat. Itu perlu adanya melakukan kajian dari mahasiswa yang terus dilakukan pembimbingan oleh dosennya. Nah kemudian pada saat dia melihat dari hasil kajian itu, tentunya yang penting di sini adalah bagaimana si mahasiswa itu bisa diajak turun langsung kepada masyarakat. Nah, disinilah perlunya adanya pengabdian kepada masyarakat ya, dari mahasiswa itu selalu ditumbuh kembangkan bagaimana bisa menerapkan ilmu-ilmunya itu dalam rangka dia mendharma baktikan ilmu yang dia peroleh. Kemudian bagaimana dia bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat itu yang lebih baik antara ilmu dengan amal dan pengabdian kepada masyarakat itu ada keseimbangan satu sama lain gitu. Itu penting sekali. Oke. Pak Ahmad Suhaidi, kita melihat tadi disebutkan mahasiswa begitu ya Pak ya. Mahasiswa di sini sebenarnya generasi, kita bisa sebutkan saat ini generasi Gen Y begitu ya Pak. Dan selama ini serba digital, semua dimasukkan ke dalam media sosial. Dan menurut Bapak bagaimana ini? Tidak jarang sekali kita temui bahwa ada ekspresi-ekspresi yang diungkapkan oleh para mahasiswa ini terhadap intoleransi atau rasis, terutama misalnya seperti contohnya nih Pak, ada video atau pernyataan pribadi sebenarnya yang menyatakan untuk menolak ada pemimpin yang tidak seagama atau seperti lain-lainnya. Dalam ini mengindikasikan bahwa ada intoleransi di sini dan ini disebarkan langsung di media sosial. Bagaimana menurut Bapak, terutama melalui pendidikan, apakah lembaga pendidikan atau lembaga negara tersebut harus atau bisa lebih mengintervensi lebih jauh? Ya, tren seperti ini justru menunjukkan bahwa pendidikan pengenalan terhadap yang lain, pengenalan terhadap lingkungan itu harus diberikan sejak dini.
ya, ketika mereka belum mengenal alat komunikasi yang canggih tadi itu. Karena kalau terlambat memperkenalkan lingkungan, pemahaman terhadap perbedaan dan lain sebagainya, begitu mengenal alat komunikasi itu bisa langsung ini. Jadi pengenalan terhadap lingkungan, terhadap perbedaan, toleransi harus diperkenalkan sejak dini dan sejak pagi. Masalahnya adalah memang kadang-kadang orang tua itu ingin memaksakan anaknya jadi apa gitu. Jadi kecil-kecil sudah dikerudungin gitu kan. Padahal itu sebenarnya termasuk pemaksaan ya terhadap anak, dan itu tidak baik efeknya terhadap psikologi nanti jadi ketika mereka besar. Bisa jadi malah mereka menjadi pemberontak. Jadi anak dan ini juga menjadi bagian tugas dari pendidik sebenarnya, bahwa guru itu tidak hanya mendidik anak tapi juga orang tua. Karena ini relasi guru dengan orang tua juga penting. Misalnya memberikan informasi perkembangan psikologi anak. Kemudian kalau ada kejanggalan misalnya ya anak diberitahukan kepada orang tuanya seperti apa gitu. Sehingga anak tidak menjadi alat orang tua untuk menyalurkan keinginannya. Itu sangat berbahaya sih. Ini bisa juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Dito di Jogja tadi, Pak. Pendidikan dalam keluarga ini. Betul. Keluarga punya pendidikan sendiri, tapi terbentur dengan pendidikan yang atau pelajaran yang diberikan di sekolah. Bagaimana supaya anak ini tidak terjadi gagap begitu, Pak? Di keluarga yang seperti ini ternyata di sekolah diajarkan toleransi, mungkin seperti itu. Ya, jadi guru memang harus ada komunikasi dengan orang tua. Itu sangat penting sekali. Oke. Kita jawab pertanyaan tadi dari Pak Zainal di Bogor. Bagaimana sebenarnya konsepnya tadi bagus sekali, bagaimana kita hidup rukun, berdampingan seperti itu. Tapi bagaimana cara cepat untuk menduplikasikan ini ke beberapa sekolah. Kemudian juga bagaimana kendala-kendala nanti untuk pengendalian atau pemeliharaan konsep ini, Pak. Silakan Pak Unang ya. Terima kasih Pak Zainal. Ini sebenarnya masih kaitan dengan pertanyaan Mas Dito di Jogja tadi ya. Jadi how to duplicate gitu ya, bagaimana menduplikasi secara lebih cepat. Memang untuk lebih cepat tidak mudah ya, namun kami sudah melakukan, pertama tadi umpamanya dengan membuat modul guru, bagaimana mereka menyiapkan kegiatan pembelajarannya dengan baik, tidak hanya tadi mengajar saja, tapi juga mentransfer nilai, bagaimana memotivasi, bagaimana menginspirasi, bagaimana melihat contoh, mendorong siswa untuk misalnya membuat laporan tentang fakta-fakta sosial, lalu mendiskusikannya dan lain sebagainya. Nah, selain modul yang sudah kami gandakan, tapi kami perlu menggandakan lebih banyak lagi agar setiap guru ini dapat. Nah, ini tentu saja ini kami masih mengurusi guru agama ya, guru PAI. Kami berpikir bahwa semua guru mata pelajaran perlu memiliki wawasan yang sama. Karena bukan hanya guru agama yang berinteraksi dengan siswa. Semua guru, wali kelas, apalagi kepala sekolah sebagai manajernya gitu ya. Nah, kemudian yang sudah kami siapkan juga, kalau buku teks ini kan disiapkan oleh Puskurbuk Dikbud ya. Urut-urutan materinya, kompetensi-kompetensi dasar yang harus dicapai, kompetensi inti oleh siswa sudah ada di kurikulum dan sudah diturunkan ke dalam buku teks. Nah, kami di Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Agama Islam sekarang sedang menyiapkan buku pengayaan. Nah, buku pengayaan ini ya mudah-mudahan ini harapan kami menjadi buku yang sangat membantu. Kami melihat setiap pokok bahasan yang ada pada buku teks, yang di sana misalnya pada buku teks itu hanya sifatnya pengetahuannya saja. Misalnya kami contoh haji. Haji itu wajibnya berapa kali dalam seumur hidup, lalu misalnya apa saja harus dilakukan agar hajinya sah. Nah, pada buku pengayaan kami mengambil angle yang berbeda, metakognisinya, misalnya hikmah dari berhaji, bagaimana berinteraksi secara dalam tahap internasional. Kemudian yang punya pandangan sempit dulu, taunya takbiratul ihram itu hanya dengan satu cara misalnya. Oh, beragam di sana dan semua mereka adalah saudara misalnya. Banyak hal yang bisa digali. Dan kami sedang mengerjakan ini, bahkan minggu yang lalu kami bawa mereka sebuah perpustakaan di Yen Sunan Kalijaga, pinjam referensi yang sebanyak-banyaknya agar
setiap pokok bahasan itu kaya dengan rujukan. Baik. Ini salah satunya. Oke, sayang sekali Pak, waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, Bapak Muharram, juga Bapak Unang, serta Bapak Suwaidi. Atas semoga perbincangan kita ini dapat bermanfaat, dan terima kasih juga para pendengar yang sudah mengirimkan SMS, karena banyak sekali Pak SMS yang masuk pada saat ini. Demikian tadi perbincangan kami dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh SDP Indonesia, hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas, serta didukung Uni Eropa, pemerintah Australia, dan Asian Development Bank. Saya Poppy Pradana Putri pamit, dan sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.